karuniamu, Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Minum lah, mau es. Ikut yang lain aja dipangan ikut yang lain. Lu kok ditakoi. Ikut yang anak pangan. Hanya Jadi padamu kami percaya ya Tuhan. Gwen. Haleluya. Kau selalu hilang Pak John. Suaranya hilang Pak John. Hilang Pak John suaranya. Haleluya. Oke, selamat malam ya. Pak Handi, Bu Encel, Pak Frans Sangki, Cipung. Haleluya. Oke, Bu Beli. Haleluya. Oke, Bu Joyce bisa kontak Bu Nina ya. Bu Nina mungkin terputus tadi. Hari yang cinta Tuhan. Saya Pak John. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Oh, ku cinta kau. Ku cinta kau. Rahmatmu hidupku dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu. Mari katakan sama-sama. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat tepat. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Suaramu Tuhan, suaramu tuntunku lewati hati. Dalam gelap kau ada bagiku. Tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik.
Kebaikan-Mu Tuhan berkati kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidup bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya. Untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Haleluya. Terima kasih Pak John. Shalom Bapak Ibu. Ya, Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Oh, rumahnya Bapa surga, ya dibikin lagi. Itu dibikin lagi. Rumahnya dibikin lagi. Tapi rumahnya hancur. kalau Ibu itu punya mic-nya dimatikan dulu Pak John. Terganggu nanti. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih sepanjang hari Bapak telah memelihara kami sekelompok anak-anak-Mu yang mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Bapak telah menyertai kami bersama keluarga dari sepanjang hari ini sampai saat ini Tuhan Yesus. Bapak hamba bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Bapak menyediakan waktu bagi kami tepat pada waktunya ya Bapak. Bapak telah menyertai hamba tadi pada jam 11 pagi siang ya Tuhan Yesus, sampai jam 5 sore mengalami pengobatan ya Tuhan Yesus. Bapak tahu sebelum saya berangkat ke rumah sakit Tuhan Yesus, Bapak telah menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan kasih-Mu. Dan puji Tuhan ya Bapak Surgawi, terima kasih Bapak menyertai hamba sampai selesai pengerjaan ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Tuhan Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, begitu kasih-Mu bagi kami ya Bapak. Malam hari ini Tuhan Bapak urapi kami semua yang berada pada saat ini, yang akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan Yesus. Bapak urapi kami ya Bapak. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami
mendengarkan firman-Mu dengan baik. Urapi Pak John Sarbunan Tuhan Yesus. Dengan kuasa memberikan hikmat dan kebijakan bagi dia ya Bapa, untuk membawa akan firman kehidupan-Mu ini ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah sedia mendengar. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Frans Angki, Kuara Emerin dari Kota Bekasi ya, yang sudah menaikkan doa di malam hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Oke, dan mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan, sebuah renungan firman Tuhan malam ini ya, sangat indah. Dan inilah tema kita sepanjang tahun 2024 ini adalah kemuliaan Allah ya, everlasting God. Jadi saya percaya kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang kekal, bukan untuk sementara. Kalau kemuliaan manusia itu sifatnya sementara. Amin ya. Oke, dan berapa banyak saudara yang malam hari ini ingin melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sekalian, yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Ya. Saudara, bagaimana cara saudara bisa melihat kemuliaan Allah? Saudaraku ya. Itu semua ada prosesnya. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa salib ya. Di balik salib itu ada kemuliaan Allah, saudaraku. Kemarin kita bicara tentang kemuliaan Allah di dalam kematian Yesus ya. Dan hari ini kita akan bicara juga tentang kemuliaan Allah, masih tentang seputar kematian Yesus ya. Yang kemarin kita rayakan sebagai Paskah itu, saudaraku, itu sangat indah sekali ya. Itu peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang sangat bersejarah sepanjang sejarah hidup manusia, saudaraku ya. Saudara bisa membayangkan kalau Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, apa yang terjadi, saudaraku? Bagaimana nasib umat manusia ya seantero bumi ini, saudara, kemana mereka akan berakhir? Tentu mereka akan menuju kepada kebinasaan ya. Mereka akan menuju kepada kehancuran, saudaraku. Dan itulah kita semua, kita akan ada di sana. Tapi kematian Yesus membawa kita mendapatkan kehidupan yang kekal ya. Dan gereja CLCC yang artinya adalah City Everlasting Life Community Church ya, artinya gereja komunitas hidup kekal ya. Dan ini adalah Tuhan kasih untuk bagaimana kita bisa mentransfer orang dari bumi ke sorga ya. Itu sungguh luar biasa. Dan percayakan pelayanan-pelayanan ya, orang-orang yang belum kenal Yesus dan ketika dalam pelayanan mereka dengar Injil, mereka percaya Yesus dan akhirnya mereka mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saya masih ingat suatu hari ketika saya berkhotbah, seorang ustadz datang menghadiri kebaktian itu dan setelah dia mendengar khotbah saya, dia langsung datang menemui saya dan dia berkata, "Pak, saya mau terima Yesus, mau dibaptis." Dan saya bertanya, "Bapak namanya siapa?" "Saya namanya Ustadz Slamet." "Wah, luar biasa. Bapak namanya bagus ya, Ustadz Slamet. Tapi kalau Bapak nggak punya juru selamat, Bapak tidak akan selamat ya." Dan bilang, "Iya Pak, saya mau dibaptis." Oke, kita janjian dan dia datang ke Kediri. Dan akhirnya saya baptis dia. Setelah dibaptis, dia senang sekali, saudara. Dan saya bilang, mulai hari ini nama Bapak bukan cuma Ustadz Slamet, tapi ada nama baptisnya, yaitu Abraham ya. Abraham Slamet. Saudaraku, jadi Abraham itu bapak orang beriman, bapak orang percaya. Satu, yang kedua Abraham itu bapak banyak bangsa, dan yang ketiga Abraham itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan saya katakan kepada Ustadz tersebut bahwa hari ini bapak namanya adalah Abraham Slamet. Bapak diberkati Tuhan, Bapak punya iman, selamat di bumi, selamat di sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi pelayanan kita CLCC ini kita mentransfer orang dari bumi ke sorga. Kalau saudara biasa transfer uang kan, antar bank atau sesama bank yang sama. Nah, dalam pelayanan CLCC begitu saudaraku. Kita mentransfer orang dari bumi ke sorga. Dan itu adalah sebuah kepastian ya. Jadi tidak ada mudah-mudahan, tidak ada semoga atau insya Allah atau barangkali. Di dalam Yesus itu ada kepastian akan keselamatan. Katakan amin ya. Karena itu kita bersyukur sekali punya Yesus Tuhan ya. Tanpa Yesus Bapak Ibu semua kita akan binasa ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita, hanya Yesus Sang Juru Selamat dunia itu ya. Kita bisa melihat sorga itu akan menjadi milik kita semua. Amin. Bukan milik agama tapi milik setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus ya. Hidup ini simpel, saudaraku.
Siapa yang kau percaya dan apa yang kau percaya. Tapi kalau apa yang kau percaya itu akan membingungkan. Dari agama ini bilang mau selamat begini caranya, agama yang lain lagi bilang mau selamat begini caranya. Macam-macam, mereka punya pendapat, mereka punya banyak pandangan masing-masing. Tapi itu karena berdasarkan apa yang mereka percaya. Tapi kepada siapa kita percaya, itu pasti, katakan pasti, ya. Pastinya apa? Yesuslah jaminannya, Yesus jawabannya, ya. Haleluya. Oke, mari kita akan sama-sama, kita akan langsung melihat saja firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Saya berdoa supaya semuanya bisa lancar, ya, tidak macet lagi. Semuanya bisa menikmati firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Sudah siap Bapak Ibu ya? Siapkan pulpen, siapkan kertas, bisa mencatat. Atau kalau saudara punya HP bisa langsung screenshot di situ ya. Nah, itu malah lebih cepat. Sekarang teknologi canggih, jadi kita pakai screenshot ya, lebih cepat, saudaraku. Haleluya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-228 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita sejak Desember yang lalu kita memasuki ya tema kemuliaan Allah ini. Sampai malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-228, yaitu tema kita adalah kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Katakan berita pendamaian, ya. Nah, siapa tokoh berita pendamaian itu? Dan siapa yang menjadi sasaran dari berita pendamaian itu? Tokoh utamanya adalah Yesus. Dia pembawa berita damai, saudaraku, ya. Dengan cara dia mati di kayu salib, dia mendamaikan kita dengan Allah. Dia mendamaikan bumi dengan sorga. Yesus adalah tokoh sentral, tokoh utama. Dan sasaran dari berita pendamaian itu adalah manusia yang berdosa, saudara saya ini, ya. Oke, saudara kasih dalam Tuhan, kita bertanya apakah benar ada kemuliaan Allah dalam berita pendamaian? Jawabannya apa, saudara? Bilang ada, ya. Nah, sebaliknya, kalau bukan itu bukan berita pendamaian, berita perselisihan, berita permusuhan, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada, saudaraku. Orang yang berselisih, orang yang selalu bermusuhan, tidak akan ada kemuliaan Allah. Tapi kalau orang mau berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan dirinya sendiri, maka saya percaya ada kemuliaan Allah di dalamnya. Katakan amin, ya. Jadi siapa yang harus kita damai? Kita damai dengan Allah, kita damai dengan orang-orang sekitar kita, kita damai dengan diri kita. Kadang kita kurang bisa menerima diri kita merasa bersalah, merasa diri kita tertuduh terus sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, hari ini kita belajar tema kita kemuliaan Allah dalam berita pendamaian, dan nats Alkitab kita malam ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Haleluya. Orang kalau hidup dalam damai itu indah sekali ya. Hatinya ayam tentrem, hatinya tenang, saudaraku. Seperti ada sorga di bumi ini. Tapi kalau tidak ada damai, yang ada cuma permusuhan, perbantahan, perselisihan, itu seperti neraka, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lihat dulu 2 Korintus 5 ayat 19, dan sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Ya, selamat datang. Ci Juni, ya, Ci Siane sudah bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita lihat nats Alkitab kita 2 Korintus 5 ayat 19. Ya, terima kasih Pak Jom. Shalom semuanya. Ya, shalom. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata, haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, perhatikan ayat ini ya. Sebab Allah mendamaikan apa, saudara? Mendamaikan apa? Mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah ada di mana? Allah ada di sorga. Dan siapa yang ada dalam dunia ini? Kita di dalam dunia ini. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itulah maut. Itulah sebabnya Yesus datang menjadi juru selamat dunia ini. Siapa dalam dunia ini? Manusia, kita semua ini yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Orang kehilangan barang bisa dicari, bisa dibeli lagi. Orang kehilangan uang bisa dicari, saudaraku. Tapi kalau orang sampai kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, mau cari di mana? Gak ada toko yang menjual kemuliaan Allah, saudaraku.
Ya, nah kemuliaan Allah itu dikembalikan kepada manusia ketika dia mulai berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah artinya dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mulai mengadakan perdamaian dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian dia berdamai dengan dirinya sehingga dia tidak membenci dirinya, dia tidak menyakiti dirinya. Dan saya percaya hidup orang itu merasa damai sekali dalam hidupnya. Dan saya tahu ada kemuliaan Allah. Katakan amin ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh apa? Oleh siapa? Oleh Kristus. Dengan tidak apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, tidak memperhitungkan pelanggaran saudara dan saya. Yesus mati untuk tebus dosa kita semua, ya. Dikatakan Tuhan Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kami ini siapa? Kami ini adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi tugas hamba-hamba Tuhan dia membawa berita pendamaian, saudaraku, ya. Ketika ada orang yang berselisih, dia datang membawa berita pendamaian itu. Dan Yesus berkata dalam ucapan bahagia Matius pasal 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ciri dari anak Allah itu dia membawa damai. Kalau dia melihat ada orang berseteru, orang berselisih, nah dia hadir untuk apa? Mengetengahi. Dia hadir untuk memperdamaikan, saudaraku, ya. Dan itulah ciri dari anak Allah, saudaraku. Tapi kalau orang tidak membawa damai, itu bukan anak Allah. Saudara tahu sendiri anak siapa, ya? Itu dia pasti bukan anak Allah, saudara kasih Tuhan. Dan memang setan dia ingin terus supaya manusia bermusuhan satu dengan yang lain, antara kakak dan adik, menantu, mertua, anak orang tua, saudara bersaudara, saudaraku, semua saling bermusuhan. Supaya apa, Bapak Ibu sekalian, ketika orang saling bermusuhan, maka dia tidak akan merasa damai dalam hidup ini. Dia akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, saudaraku. Sehingga orang akan hidup dalam perasaan-perasaan yang bersalah, perasaan-perasaan yang terluka, dan mereka akan hidup dalam kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit, dan itu yang mengganggu hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, hari ini saya berdoa supaya semua kita yang hadir malam ini, kita semua mendengar berita pendamaian. Ini adalah kabar baik bagi kita sekalian. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ada kemuliaan Allah dalam berita pendamaian, saudaraku. Dunia ini penuh dengan berita-berita yang buruk, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat banyak orang hidupnya tidak tenang. Tapi ketika engkau datang pada Tuhan, engkau datang pada Yesus, seperti ibadah malam ini, engkau mendengar berita baik, berita sukacita, kabar gembira. Dalam Yesus ada pengampunan, ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, dan ada pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan amin. Manusia boleh mengecewakan, teman, sahabat, kakak beradik, orang tua, mertua, menantu boleh mengecewakan. Uang, keadaan, situasi bisa mengecewakan, tapi Tuhan Yesus Kristus yang kepadanya engkau menaruh pengharapan tidak akan pernah mengecewakanmu. Amin. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat ini Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita pendamaian. Katakan berita pendamaian. Mari ucapkan bersama dengan saya. Letakkan tangan saudara di depan layar monitor dan berkata bersama dengan saya malam ini. Tuhan Yesus, jadikan aku menjadi pembawa berita pendamaian. Katakan bersama-sama, ucapkan dengan imanmu. Tuhan Yesus, jadikan aku menjadi pembawa berita pendamaian. Amin ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita pendamaian yang disampaikan hamba Tuhan, yang membebaskan orang percaya dari berbagai belenggu dosanya. Orang kalau diikat, terbelenggu, hidupnya tidak nyaman, hidupnya itu tersiksa, hidupnya itu merasa dalam keadaan ya, dia mengalami beban berat dalam kehidupannya. Kenapa? Karena masih ada ikatan-ikatan, masih ada belenggu-belenggu. Sampai dia datang pada Tuhan. Dan selubung itu diangkat daripadanya. Sehingga dia benar-benar merasa merdeka, merasa bebas. Dan Yesuslah yang bisa membebaskan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Haleluya, ketika kami mengadakan retreat beberapa waktu yang lalu ya. Kurang lebih mungkin ada sekitar 2 tahun lebih yang lalu. Waktu itu Ibu Rosalin dari Jerman bersama Pak Bruri, mereka ada mengikuti retreat kami dan salah satu peserta yang hadir pada waktu itu Tuhan lepaskan dia dari setiap ikatan-ikatan ya, ikatan leluhur. Dan memang itu dia pegang, dia punya jimat itu yang dikasih oleh orang pintar dan dikasih oleh itu leluhurnya. Dikatakan pesannya, jangan ini benda ini jangan kamu jual kepada siapapun. Dan ini dia benar-benar dia mentaati, saudaraku.
Setiap kali dia ikut kebaktian kami, Bapak Ibu, dan kuasa Tuhan melawat dia, lawatan, hadirat Roh Kudus, urapan Tuhan turun, dan Tuhan jamah dia di situ, saudaraku. Dan saya bilang kepada dia, ini Tuhan sedang membersihkan kehidupanmu. Dan nanti kebaktian-kebaktian berikutnya kamu akan lihat sampai tuntas, saudaraku. Ya. Dan terakhir waktu dia ikut retreat lagi, saudaraku, dan disitulah Tuhan lepaskan dia. Nah, ternyata ya, waktu dia ikut yang pertama, dia belum lepaskan jimat itu. Waktu dia ikut yang kedua, ketiga, mulai dia lepaskan itu, saudaraku. Dan dia sudah tidak tahan lagi, saudara. Dan itu orang Jakarta tawar mau beli, saudaraku. Itu harganya sekitar 2,5 M, ya 2 miliar lebih. Tapi dia nggak lepas. Tapi hari itu ketika dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus jamah dia, saudaraku. Dan langsung dia mulai dapat pengurapan Tuhan, langsung digeblak, dia bangun, dia serahkan itu jimat, dan langsung kami bakar, saudaraku. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Jadi saudara, inilah berita pendamaian yang kami sampaikan sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahwa orang-orang yang terikat, terbelenggu, Tuhan mau mereka dilepaskan dari dosanya. Amin, ya. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 5 ayat 10-12. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat tersebut, ini akan sangat membahagiakan hati kita. Kenapa hati kita bahagia? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya, saudaraku. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Di luar sana ada banyak orang tidak mengerti berita pendamaian. Tapi saya berdoa malam ini, engkau yang mengikuti kebaktian live streaming ini, engkau bisa mendengar berita pendamaian dan engkau mengerti. Katakan mengerti. Amin, ya. Nah, mari kita lihat. Siapakah orang percaya mengerti berita pendamaian itu? Mari kita lihat ciri yang pertama. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti bahwa kematian Yesus membuka jalan perdamaian antara dirinya dengan Allah. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya, ya. Roma pasal 5 ayat 10. Ya, Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Amin. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Asal kalau tidak lagi menjadi seteru. Saudara, seteru itu apa? Menjadi musuh, ya. Enak nggak kalau orang berseteru? Nggak enak. Sampai bilang kalau orang berseteru, orang hidup berselisih, orang hidup itu saling bertentangan, itu hidup enak. Tidak akan enak. Ya, saudara-saudaraku. Nah, karena itu kita dengan Tuhan pun jangan sampai kita menjadi seteru salib, seteru daripada Tuhan, menjadi musuh daripada Tuhan, ya. Nah, Alkitab berkata, saudaraku, orang-orang mencintai dunia ini, mereka adalah orang-orang yang menjadi musuh Allah. Kalau saudara lihat dalam Yakobus, ya, karena itu kita diperintahkan jangan mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Kalau itu siapa dong yang aku kasihi? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Katakan amin, ya. Nah, yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Dimulai dari pengertian dulu, ada sebuah understanding. Ini penting, Bapak Ibu, ya. Mengerti apa? Mengerti kematian Yesus membuka jalan. Jalan apa, saudaraku? Jalan perdamaian antara dirinya dengan Allah. Nah, seringkali banyak orang dia tidak mengerti hal ini. Sehingga dia merasa bahwa Allah tidak sayang kepada dia, dia merasa bahwa Allah tidak peduli dengan dia merasa bahwa Allah itu jauh dari dia. Tapi sejak dia mengerti berita pendamaian ini, saudaraku, dia merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan dia, bahkan lebih dekat dari baju yang dia pakai. Dia tahu bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Kalau dia merasa bahwa Tuhan ada di dalam dirinya, dia akan berkata, kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus gelisah? Kenapa aku harus susah? Kenapa aku harus cemas? Kenapa aku harus kecewa? Tidak perlu. Karena aku tahu Tuhanku ada dalam diriku. Dia menghibur aku ketika aku susah, menguatkan ketika aku lemah, memberi aku pertolongan saat aku butuh pertolongan, bahkan menyembuhkan aku di saat dokter pun tidak bisa menyembuhkan. Katakan amin, ya. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Ko Antoni kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan,
Kita sudah tinggal nama saja ya. Ini semua kita hidup ini nyawa sambungan. Hidup ini anugerah Tuhan, saudaraku. Ketika dokter vonis bahwa saya tidak mungkin bisa hidup lagi, saya bersyukur lewat doa seorang ibu yang percaya kepada Tuhan. Mujizat ajaib terjadi, dan karena itu Bapak Ibu, jangan pernah engkau meremehkan yang namanya doa ya. Ada kuasa di dalam doa. Dengan engkau berdoa, engkau menggerakkan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan bagimu. Dengan engkau berdoa, engkau menggerakkan hati Tuhan untuk berbelas kasihan kepadamu. Manusia tidak bisa menolong, siapapun tidak bisa menolong, suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, menantu mertua tidak bisa menolong, kakak beradik tidak bisa menolong. Tuhanmu sanggup menolong engkau. Asal engkau mengerti rahasia ini. Kematian Yesus itu membuka jalan perdamaian antara diri saudara dan saya dengan Tuhan Allah ya. Sehingga kita bukan jauh lagi, kita makin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang mengerti malam hari ini bahwa Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Amin, amin, amin. Haleluya ya. Itu rahasianya, saudaraku. Rahasia kenapa kita mengerti kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua, cirinya apa ini? Saudaraku, dia adalah orang setelah dia mengerti, sekarang dia merindukan. Jadi bukan cuma mengerti, saudaraku, tapi yang kedua dia merindukan. Merindukan siapa? Dia merindukan Tuhan lebih lagi. Dan Kristus. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya. Dalam Roma pasal 5 ayat 11. Ya, Roma pasal 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Amin. Saudaraku, jadi kita lihat rahasia kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Yang pertama, dia mengerti dulu. Dia mengerti kematian Yesus itu memperdamaikan dia dengan Allah. Setelah dia mengerti, sekarang dia merindukan. Siapa yang dia rindukan? Tuhan Yesus. Dia merindukan Tuhan lebih lagi. Pagi dia merindukan Tuhan, siang dia merindukan Tuhan, malam dia merindukan Tuhan, setiap waktu dia merindukan Tuhan. Nah, hati yang seperti ini yang Tuhan cari, saudaraku. Tuhan tidak cari uangmu, Tuhan tidak cari hartamu, Tuhan tidak cari kekayaanmu, dia cuma cari hati yang merindukan Tuhan. Orang kalau dia merindukan Tuhan, saudaraku, dia itu bisa melakukan apapun yang terbaik bagi Tuhan. Beda dengan orang yang tidak merindukan Tuhan ya. Saudara, kenapa Daud itu disayang Tuhan? Karena dia begitu mencintai Tuhan, saudaraku. Dia begitu merindukan Tuhan sehingga apa, saudaraku? Yesus Tuhan kita mau lahir, datang ke dalam dunia lewat keturunan Daud ini. Dan makanya Yesus disebut anak Daud ya. Saudara, dan Daud itu selaku dia orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan lihat hatinya yang sangat merindukan Tuhan. Nah, saya bisa membayangkan ketika Daud sebagai seorang penguasa, seorang raja, dia semua punya jadwal yang begitu padat sekali, saudaraku. Ada orang datang minta ketemu, tapi dia bilang, tunggu dulu. Saya mau ketemu dengan Tuhan Allahku. Saya mau datang menyembah Tuhan Allah. Nanti setelah itu kita akan bicarakan masalah urusan bisnis, proyek, segala macam. Tapi saya mau utamakan Tuhan dulu. Dan itulah sebabnya, saudaraku, Daud begitu disayang oleh Tuhan ya. Dan luar biasa Bapak Ibu, lewat Daud dan keturunannya semuanya luar biasa orang-orang diberkati Tuhan. Amin ya. Daud terkenal dengan hati yang mengasihi Tuhan. Abraham terkenal dengan hati yang percaya beriman. Yusuf terkenal dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan semua kita Bapak Ibu, Tuhan merindukan hati yang seperti ini. Amin. Haleluya. Dan itulah sebabnya saudaraku, rasanya ini kita kalau tidak ketemu, rasanya tuh ada yang hilang dari hidup kita ya. Kita kemarin ketemu, malam ini ketemu lagi. Malam ini ketemu, besok pagi ketemu lagi. Nah, ini hati yang seperti inilah yang Tuhan cari Bapak Ibu. Dan hati yang seperti ini kita bawa sampai kita akan ketemu dengan Tuhan di sorga. Dan saya percaya ketika kita di sorga, kita akan bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Bukan karena kekayaan, bukan karena harta, bukan karena uang, bukan karena pangkat, bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan. Tapi kita bermegah karena kita mengenal pribadi Tuhan. Amin. Ini hati yang seperti hati yang Tuhan mau. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kita. Mari kita lihat yang ketiga. Ini yang ketiga, saudara-saudara yang kesentuhan. Wow, ini belum sempat ditulis. Ya, mari lihat ayatnya, tolong diperdengarkan. Mari kita lihat ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Ya. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa yang itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Amin.
Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang bisa memungkirinya? Siapa yang bisa menyangkalinya? Tidak ada satupun yang bisa menyangkali. Semua kita sudah berdosa. Kita ini produk gagal, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Saudaraku ya, oleh siapa? Satu orang itu siapa? Adam. Jadi Adam yang pertama berbuat dosa, semua orang jadi berbuat dosa ya. Tapi ada Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia seorang yang tidak berdosa, saudaraku. Dia pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia datang ke dalam dunia ini, saudaraku. Meskipun dosa telah masuk ke dalam dunia ini, namun lewat Yesus Kristus anugerah keselamatan telah datang bagi kita sekalian. Katakan amin, ya. Karena itu, saudara kasih Tuhan, kita mengerti Bapak Ibu sekalian ya bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita pendamaian. Jadi walaupun Adam berbuat dosa dan semua orang telah jatuh dalam dosa, tapi ada Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini Bapak Ibu dan dia membawa anugerah Tuhan. Meskipun di mana dosa bertambah-tambah, di situ anugerah Tuhan semakin melimpah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, meskipun anugerah Tuhan semakin melimpah, tapi Tuhan ingin kita menghargai anugerah itu. Menghargai anugerah kasih karunia itu ya, menghargai suatu kesempatan yang ada. Jangan sampai engkau mengabaikan kesempatan dan kesempatan berlalu, kesempatan hilang, kesempatan habis. Dan engkau mengejar itu tapi sudah terlalu jauh, sudah terlambat Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya orang menyesal pada akhirnya tapi sudah terlambat. Nah, saya berdoa supaya malam ini mumpung masih hidup, masih ada kesempatan, masih ada nafas, kita tidak menyanyiakan anugerah Tuhan ini. Katakan amin ya. Saudara, saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu berkali-kali apa itu anugerah. Anugerah itu sebuah pemberian Tuhan kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberi. Itulah saudaraku hadiah ya, saudaraku. Nah, sama seperti nanti THR ini kan orang-orang yang bekerja di perusahaan, di kantor, manapun mereka dapat THR. Nah, itulah hadiah yang diberikan kepada mereka. Saudara, inilah Tuhan kasih kita anugerah hadiah. Yang kedua, anugerah itu adalah sebuah kebaikan hati Tuhan. Sebuah kemurahan hati Tuhan diberikan kepada manusia berdosa yang sepertinya manusia berdosa tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan mau memberikan itu. Dan yang ketiga, anugerah itu adalah sebuah yaitu kekuatan, kemampuan secara ilahi, adikodrati. Diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa. Kenapa lemah? Akibat dosa membuat manusia tidak kuat, tidak mampu bertahan menghadapi situasi, menghadapi pergumulannya. Tapi kenapa dia masih hidup hari ini? Itu karena ada anugerah Tuhan ya. Dia tidak stres, tidak depresi, tidak frustrasi. Itu karena anugerah Tuhan ya. Saya yang harusnya mati, kok Anto yang harusnya mati, ternyata kita nggak mati. Masih ada anugerah, masih ada kesempatan ya. Saudara, karena itu kita hargai anugerah Tuhan ini. Amin ya. Dan anugerah itu juga bicara kesempatan, saudaraku, opportunity yang kita tidak boleh mengabaikannya. Lalu mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Haleluya. Dia hidup ya, dia hidup damai dan kemudian dia pasti diselamatkan. Diselamatkan siapa? Diselamatkan Allah. Kita lihat ayatnya Roma 5 ayat 10. Ya, Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Amin. Haleluya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia rahasianya ya, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima apa saudaraku? Dia menerima pendamaian oleh kematian Yesus di salib. Amin ya. Kita lihat ayatnya Roma 5 ayat 11. Ya, Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Amin ya. Sebab oleh Dia, oleh Yesus kita telah, katakan telah. Telah itu menunjukkan bahwa sesuatu peristiwa, kejadian sudah selesai, ya, bukan akan. Kalau akan itu belum, masih menanti waktunya. Tapi kalau telah itu artinya
sudah selesai, ya, sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua orang percaya taat pada firman, kita menerima apa? Menerima pendamaian oleh kematian Yesus di salib. Dan yang terakhir ini dia. Haleluya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia diluputkan dari apa? Dari maut, ya. Kenapa? Karena dia percaya Yesus menjauhi dosa. Ketika dia percaya Yesus dan dia menjauhi dosa, maka dia diluputkan dari maut. Haleluya. Kita lihat ayatnya, Roma pasal 5 ayat 12. Ya, Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Amin. Haleluya, ya. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian lewat ayat-ayat yang sudah kita dengar, yang telah diperdengarkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman, yang hari ini sudah ada bersama Pak Bruri di Surabaya. Tuhan berkati Ibu Rosalin untuk pelayanan. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima Amin. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan malam ini, dan sahabat kita terkasih Ibu Nani atau Cifung akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Pak John. Selamat malam. Kami bersyukur dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama yang mulia dan suci, yang agung. Terima kasih Bapa atas kesempatanmu hari ini. Kami boleh mendengar firman yang sangat mulia ini. Firman yang mengubah hati kami, yang mengubah pikiran kami. Kami diperbarui. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami Tuhan. Karena kami cuma harus rindu hanya kepadamu. Merindukan Engkau setiap saat, setiap detik, setiap menit. Kami rindu, kami ingin berubah. Melalui firman ini Tuhan, kami harus berubah. Kami harus menghabisin daging kami. Kami harus berusaha sendiri supaya kami bisa bertemu Engkau dan layak. Seperti firman tadi, kami diperdamaikan dengan Allah. Kami diperdamaikan dengan orang lain Tuhan. Kami diperdamaikan oleh Engkau kepada kami melalui cara pengorbananmu di kayu salib. Betapa mulianya Engkau Bapa. Dan kami bisa berdamai dengan diri kami sendiri. Hari ini kami dibuka. Amin. Tuhan, terima kasih atas hamba-Mu Pak Pendeta John. Tuhan yang begitu besar, Engkau kasih-Mu begitu besar. Sehingga bisa Tuhan melalui firman kami dibuka sulpung-sulpung kami, hati kami. Kami mohon belas kasih-Mu turun saat ini kepada kami dan semua yang mendengarkan di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami dengan hati-Mu Bapa. Penuhi kami dengan kalau Pak Pendeta John Kau pakai. Maka kami juga Tuhan, kami rindu supaya setiap orang bisa diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah di dunia. Yohanes 3:16. Engkau sudah melayakkan kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kami hidup. Demikian juga Tuhan kami rindu juga setiap jiwa-jiwa yang sekarang ini lagi menjerit. Tidak bisa aku persembahkan kepadamu karena Yesus sudah mati untuk saya. Terima kasih Roh Kudus, pakai kami yang mendengarkan Tuhan. Ubah kami dalam nama Yesus. Ubah hati kami Tuhan yang keras menjadi lemah lembut, menjadi penuh kasih Bapa. Sehingga kami bisa mengasihi jiwa mereka juga seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Ajarkanlah belas kasih-Mu turun Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berdamai dengan Allah. Kami boleh berdamai dengan orang lain, sesama kami. Seperti Engkau Tuhan bersatu Tuhan dalam nama Yesus. Supaya persatuan di gereja CLCC terjadi mujizat. Kami bisa bersatu satu sama lain, saling mengasihi. Terima kasih Roh Kudus, pakai kami Tuhan, kami mau. Pakai yang mendengarkan ini hari, baik Rosalin, buat juga Nina, Joyce, dan juga semuanya. Stiano, Ko Anto, Angel, dan juga Andi, semuanya mungkin Nani bisa lupa. Tetapi Yesus tidak pernah lupa. Melalui hamba-Mu Pak Pendeta John yang Kau pakai ini Tuhan. Kami sekarang disatukan. Kami yang tidak mengerti apa-apa jadi mengerti Tuhan. Dan firman-firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan terjadi mujizat di dalam kami. Yesus telah menang. Kami harus menang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih urap kita. Tapi kami Bapa juga buat Rosalin Tuhan, itu kemuliaan mana dia berada. Yesus, jangan tinggalkan kami Bapa.
Kami tidak mampu sebagai manusia berdosa, kami mengakui kami orang berdosa. Sebab itu biarlah Tuhan yang berdosa ini membawa orang berdosa juga untuk didamaikan dengan Allah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, restui kami. Tuhan, besok juga ada untuk memuji dan memuliakan Engkau. Supaya jam 1 kami siap untuk meninggikan-Mu. Kami tidak mau asal-asalan. Kami tidak mau suatu kali kami ketemu Engkau, kami ditolak. Terima kasih Bapak, melalui firman-Mu ini kami mendengarkan kesempatan karunia yang Kau berikan, anugerah-Mu Bapak. Bahwa kami dilayakkan melalui firman yang hidup ini. Kami dilayakkan. Kami mau Tuhan anugerah besar-Mu. Kami tidak menyia-nyiakan anugerah besar-Mu yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta John. Biar anugerah-Mu besar ini melimpah di dalam kami. Dan kasih Bapak melingkupi kami. Kasih yang sempurna itu ada di dalam kami. Kami tidak sempurna Tuhan. Tapi biar yang sempurna itu mengikis kedagingan kami. Mengikis ego kami. Mengikis Tuhan. Ya, Semua yang ada di hati kami. Yang tidak berkenan. Lepaskan dari kami Bapak. Kami siap untuk dilepaskan. Melalui Pak Pendeta John Tuhan. Kami mau dipulihkan. Kami mau dibersihkan. ya, Melalui firman kudus pun tadi. ya. Yang telah disampaikan. Kami mau Bapak. Dan kami membuka hati kami. Mari Roh Kudus, terima kasih lindungi Pak Pendeta John Tuhan, sertai, jaga Ya, yang seringkali Pak Pendeta John membuka pikiran kami buta akan firman-Mu, ya, Yesus. kami mengakui kami buta akan firman-Mu, sebab itu melalui firman yang hidup ini, buat istrinya, oh Bu Sinta Tuhan, pakai untuk kemuliaan semua. Kami mau bergerak maju di dalam Engkau, kami tidak mau mundur lagi, Yesus. Amin. Sudah waktunya Bapak. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pakai juga Siano. Yesus, Engkau mempunyai Ya, rencana amin. dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima Amin, kasih Tuhan Kudus. Yesus. Kami berserahnya di dalam nama satu nama. Ya Tuhan, biar nafas kami untuk memuliakan nama-Mu. Tangan kami, Tuhan kaki kami untuk menjadi alat-Mu. Semuanya di dalam tubuh jiwa roh kami. Ya, Yesus. Terbang Haleluya. dalam-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak yang kekal, Bapak yang kami kasih. Roh Kudus, terima kasih selesaikan dan bawa kami semakin hari semakin dekat kepada-Mu. Amin. Dalam nama Yesus Kristus yang sangat ajaib. Dalam nama Yesus. Mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung. Itu Ya, doa terima- yang sangat indah, doa peneguhan firman ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Cipung. Haleluya. Ya. Sudah berdoa untuk peneguhan firman. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Joyce Putirai. Ya. Oke, selamat datang ya untuk Cisiane sudah bersama kita malam hari ini. Selamat datang ya. Ini teman kita baru bergabung ya, Bapak Ibu. Kita sambut beliau di dalam nama Yesus ya. Selamat datang Cisiane. Oke, ini adalah teman Cipung juga ya. Oke, Tuhan berkati. Haleluya. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang telah memimpin ibadah pada malam hari ini yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya merasakan tadi siang ada beberapa ibu-ibu telepon saya yang telepon saya pertama Ibu Cipung. Ibu Joyce, oh iya, Shalom. Akhirnya kita berdoa. Siang hari itu berdoa. Lalu saya berbicara dengan ibu-ibu, oke, saya juga mau. Kalau bisa kita puasa. Kebetulan saya puasa memangnya. Saya sekarang puasa tiap hari Senin sama hari Kamis. Memang kalau kita melakukan puasa luar biasa. Begitu dimulai, kita berbincang-bincang. Ya karena enggak memberitahukan saya, baterai saya habis. Saya turun sebentar, saya cas, sudah agak separuh, saya mulai lagi. Akhirnya Bapak Pendeta John Sarbunan
tunjuk saya disuruh berdoa. Oh, luar biasa, luar biasa. Saya merasakan Roh Kudus hadir di ibadah, di doa siang tadi. Tangan saya getar-getar terus. Kami percaya memang Bapak Pendeta John Sarbunan dipakai Tuhan. Nah, itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Fran Angki yang telah membawa doa firman. Dan terima kasih Ibu Ipong sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Hadi dari Surabaya. Silakan. Oh, ya. Pak Handi Dedi ya. Oke. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Shalom Ibu Joyce, Pak John. Ya, shalom. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya dengan Dedi Handi akan menyampaikan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Handi Dedi dari kota Surabaya. Tuhan berkati, Pak Handi. Ya, terima kasih. Amin. Praise Amin. God. Haleluya.
Ya, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Joyce Putirai. Terima kasih Pak Andi dari Surabaya yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bu Rosalin memperdengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Angel dari Surabaya. Silakan Ibu Angel. Terima kasih Bu Joyce. Shalom. Shalom. Ya, shalom Bu Angel. Shalom Pak John. Saya akan menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Pengumuman info gereja Selvisi, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Selvisi 03312684401 atau via rekening OVO Gereja Selvisi 081330692929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat Selvisi pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10 bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U8, Darmo Hill, belakang Ciputra World, Surabaya Barat. Selanjutnya, hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Perumahan Grand Alexandria Hills, Puri Suryajaya, Blok AH 728, Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday April 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Selvisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Sepuluh April 2024, Bapak Paul Luis Antonio, Jakarta. Siapa lagi menyusul butnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 habisin itu nanya minum. Demikianlah info Gereja Selvisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. 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 Terima kasih Bu Joyce. Ya. Silakan Pak John. Ya, signal ya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat Ibu Angel yang telah menyampaikan pengumuman malam hari ini. Tuhan berkati Ibu Angel dan Pak Handi ya. Ya, Pak John. Bersama putranya Jonathan. Tuhan berkati. Amin. Amin. Haleluya. Oke, semangat Pak Handi ya, Bu Angel.
Baik Pak John. Terima kasih. Amin. Ya, Amin. kembali host kita malam ini. Ya, terima kasih Ibu Angel yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada malam hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak John Sarbunan MA dari Kediri, mungkin ada yang mau didoakan, silakan kirim WA atau langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John. Silakan. Ya. Kalau Ibu nggak Weli ada, pergumulan tetap. Well, Ya. Weli, Pak Fransaki. Pak John. Ya, tetap Ya. mohon doakan Ibu Sinta. ya, Terima kasih. Ya, oke. Selamat malam Pak John. Ya, Pak Frans. Ya, Iya, Pak Frans. saya mau bersaksi sedikit tentang Ya. kondisi ya silakan. Luar biasa. Jadi, pergumulan saya ini sudah mulai 6 bulan Pak John ya. Ya. 6 bulan ini tentang keluhan saya di pinggang. Jadi selama ini kita saling mendoakan satu sama lain, bapak-bapak, bapak ibu mendukung saya dalam doa, dan Ya. saya pun bergumul dalam doa tentang penyakit saya ini. Sebenarnya secara fisik saya paling takut kena suntikan Dok, Pak John. Paling takut Ya. sekali kena suntikan dan paling takut kena bedah dalam tubuh saya. Tapi berdasarkan iman dan percaya saya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan selalu membungkus saya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Dan tadi siang mulai dari pagi hari itu saya pengambilan darah Pak John ya dari tangan. Ya. Dan sampai jam 11 terus saya lapor ke dokter dan jam 3 sore tadi tindakan Pak John. Ya. Dari rumah saya minta Tuhan membungkus saya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saya tiba di sana, saya serahkan kondisi ginjal saya kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan menjawab itu Pak John. Saya punya hasil labnya semua itu normal semua. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih. Praise God. Ya, di Tuhan tadi sore jam 3:15 itu diambil tindakan. Jadi tindakan itu bukan dengan bedah tapi dengan denyutan itu mesin itu Pak John ya ke kita punya ginjal kita Pak John. Dan Tuhan selama saya tindakan selama 1 jam itu karena saya sudah serahkan ginjal saya kepada Tuhan dan Tuhan membungkus dengan darahnya yang kudus sehingga tindakan itu tidak menimbulkan rasa sakit sekalipun dalam tubuh saya Pak John. Jadi saya sangat terima kasih kepada Tuhan Yesus dan selesai tindakan langsung kita pulang tidak nginap Pak John. Tidak nginap. Sekarang ini alat canggih dan Tuhan Yesus lebih canggih lagi daripada alat tersebut. Amin. Pada saat ini saya punya kerinduan untuk beribadah dengan Bapak Ibu sekalian ini karena kuasa Roh Kudus-Mu Amin. walaupun kondisi masih agak ada lunglai dan ngantuk tapi saya tetap beribadah untuk Tuhan Yesus. Demikian Pak John, terima kasih banyak atas doa-doa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk saya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat kesaksian Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi ya. Bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan mendengarkan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin ya. Tuhan yang telah menolong Bu Ong Kyo Kim, Tuhan juga menolong Pak Frans Angki, Tuhan menolong Bu Rosalin, Tuhan juga menolong Pak Frans Angki, Tuhan menolong kita semua ya. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya. Bentar Pak John, saya tambahkan. Saya percaya Pak Angki ada kuasa
ada Amin. mujizat, ada kesembuhan, itu ucapkan terus, itu ucapkan terus. Amin, amin, amin. Tuhan selalu mendengar. Ya, jadi Dengan tanggal didikan Bapak Pendeta John Sarbunan, karena saya merasakan sendiri. Saya sakit, saya juga kena tekanan darah tinggi, 1 hari saya harus minum obat 2 kali. Tapi saya selalu ucapkan itu. Sekarang saya menjadi satu kali. Oh, yang luar biasa. Amin. Kita ikut Gereja CLCC dengan didikan Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada malam hari ini Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan. Diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dengan pelayanan tak putus-putusnya maupun pagi, malam, tidak ada libur mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kembali lagi hari Minggu. Saya percaya Bapak Pendeta John dipakai Tuhan benar-benar. Kita semua yang hadir di ibadah pada malam hari ini, Tuhan selalu merawat kita. Kita tidak usah takut maupun ada rasa sakit. Saya juga, tapi saya ucapkan terus itu, ucapkan terus. Saya mau makan, saya ucapkan. Saya mau tidur, saya ucapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saudara-saudara mengimani seperti iman seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ya. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya dan aku sembuh. Dan imani itu saudaraku. Dan engkau mengimani juga seperti iman seorang perwira di Kapernaum yang berkata, Yesus katakan sepatah kata saja maka hambaku sembuh. Jadi dia mewakili hambanya yang sedang sakit. Jadi dia punya iman luar biasa ya. Malam ini saudara semua punya imannya kepada Tuhan dan saya percaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yesus bilang bahwa kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan malam ini ketika saya berdoa saya menyebutkan nama saudara-saudara sekalian, Anda juga mengucapkan untuk orang yang Anda kasihi, apakah itu cucumu, apakah itu menantumu, apakah itu suamimu atau istrimu, anakmu, atau siapapun orang yang Anda kasihi, ucapkan juga nama mereka ya. Ketika saya berdoa bagi saudara, saya sedang mentransfer kuasa Allah kepada saudara sekalian ya. Saya mengimpartasikan kuasa Allah, saya mengimpartasikan mujizat Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Anda juga impartasikan kepada anakmu, kepada cucumu, kepada menantumu, kepada orang-orang yang kukasihi. Ya, sudah siap ya? Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tangan di depan layar monitor malam hari ini dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga untuk Ibu Sinta, Pak Wahyu, dan keluarga besar Hukubun, Defretes, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Joyce Putrai, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu untuk suami, anak, mantu, cucumu. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, atas istri, anak, mantu, cucumu. Di dalam nama Yesus. Ibu Ongkyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu dan juga atas anak, mantu, cucumu. Pak Handi, Ibu Angel, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan atas anakmu. Dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu dan atas suami, anak, mantu, cucumu di dalam nama Yesus. Engkau terima kesembuhan mengalir atasmu, atas anak, mantu, cucumu di dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, atas anak, mantu, cucumu. Dan juga Cifung, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, atas anak, mantu, cucumu di dalam nama Yesus. Juga untuk Cisiane, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas ibumu, dalam nama Yesus, atas orang-orang yang kau kasihi. Ibu Nina Armedi, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas juga menantumu dan atas anakmu, dalam nama Yesus, dan juga atas bakal cucumu. Terpujilah Tuhan semua yang hadir malam ini. Tuhan memberkati Ibu Melewati, Tuhan memberkati Ibu Sinta, anak-anak Yohan, Cindy James, semua yang hadir diberkati Tuhan. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua tangan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang sudah hadir malam ini. Aku berdoa semua yang hadir malam ini menjadi pembawa berita pendamaian, bukan menjadi pembawa berita perpecahan, berita permusuhan,
katakan semua yang hadir malam ini adalah orang-orang menjadi pembawa berita pendamaian karena mereka disebut anak-anak Allah. Dan aku percaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Nyatakan malam ini ada berita pendamaian. Tuhan telah menyembuhkan penyakitmu. Tuhan telah memulihkan hidupmu. Tuhan telah memberkati hidupmu. Tuhan telah memberikan kau pertolongan di dalam nama Yesus. Terima saat ini juga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Memberkati semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih, kasih. Memberkati Cipu, Bu Om, Pak Fransan, Bu Rosali, semuanya, Bu Beli, pelayanannya, Tuhan berkati. memberkati Pak Andi ya, Bu Angel. Bu Weli, Franky, Jana, Oke. berkati. Rosalin, Ya, Tuhan berkati Ko Anto, Tuhan Tuhan berkati jamah ya. sembuh. Amin. Pak Hadi, Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Shalom. Ya, selamat malam God semuanya. bless you. Shalom. Ya, malam lekker slapen. Lekker slapen. Jumpa. Ya, Ko Anto, Cipung ya, Pak Ya, Andi, Bu Tuhan Angel ya. berkati. Teman-teman Jana. semua, Pak Frans Andi, Bu Rosalin, Bu Ong, Ya, semuanya. Ya, Ko Anto, selamat istirahat ya. Sampai jumpa Sama-sama. lagi. Oke, God bless you Sampai jumpa. all. Bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.